warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dapat hadir di hadapan Anda semuanya, pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, dalam acara kita Cahaya Hati. Acara ini disponsori oleh Gula Pilihan Berlian Jaya. Di tema kali ini kita akan membahas tentang perjuangan. Bagaimanakah kita menyikapi perjuangan pada saat sekarang ini? Telah hadir Bapak Ustadz Suhefri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz karena telah berkenan hadir. Dan acara ini akan dipandu oleh rekan saya yaitu Depa Risa. Pada Depa kita persilahkan. Terima kasih Giska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini bersama saya Depa Risa dalam acara kesayangan kita Cahaya Hati. Ya pemirsa, bagaimana itu makna dari perjuangan itu sendiri? Baiknya kita langsung mendengarkan uraian dari Bapak. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di studio yang berbahagia dan para pemirsa di rumah atau dimanapun berada pada saat sekarang. Ibu-ibu rahimakumullah, bahwa perjuangan itu adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan adanya kesungguhan, yang membutuhkan adanya optimalisasi upaya, dan dia dilakukan atas kegiatan yang terencana, bukan suatu kegiatan yang dilakukan seadanya, asal jadi, atau tanpa rencana sama sekali. Maka kalau kita mau berjuang, ada beberapa hal yang harus kita miliki terlebih dahulu. Pertama, kita harus punya modal untuk berjuang. Modal itu ada yang materi, ada yang immateri. Modal berupa materi, misalnya ada dana, misalnya kalau kita mau berjuang itu ada senjata, kalau itu berupa peperangan. Kalau yang immateri itu bisa berupa kesempatan, bisa berupa tenaga, pemikiran, dan seterusnya. Nah, ibu-ibu, tidak ada suatu perjuangan yang tidak membutuhkan pengorbanan. Nah, kalau demikian halnya, orang yang berjuang itu adalah orang yang siap berkorban. Kalau tidak siap berkorban, maka tidak akan mungkin perjuangan bisa sukses. Orang yang sudah berkorban juga tidak selalu sukses dalam perjuangannya. Sebab perjuangan itu selalu membawa konsekuensi sukses dan gagal. Gagal itu artinya adalah kesuksesan yang tertunda. Ibu-ibu rahimakumullah, perjuangan itu kalau kita lihat dalam konsep Islam itu penuh dengan berbagai ajaran tentang perjuangan. Misalnya nama agama kita sendiri, Ibu. Islam dari segi nama saja sudah mencerminkan perjuangan. Misalnya kita lihat kata Islam itu sendiri, Ibu, itu dari bahasa Arab, tidak dari bahasa Barat, tidak bahasa Indonesia, tidak bahasa Sanskerta, tapi bahasa Arab, bahasa kitab suci kita, dan bahasa kita di akhirat nanti insya Allah. Islam itu, ibu-ibu, berakar dari kata salima yaslamu salamatan. Itu artinya selamat. Lalu dapat imbuhan satu kata, huruf alif, menjadilah dia aslama yuslimu islaman. Terjemahnya adalah sesuatu yang menyelamatkan. Kalau kita lihat berbagai agama, ibu-ibu yang ada di muka bumi hari ini, hanya Islamlah agama yang dari namanya terlihat misi yang dikandungnya, yaitu misi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Keselamatan oleh Islam bukan di sini saja, di dunia saja, tapi sampai di akhirat juga. Nah, kalau demikian halnya, siapa yang sudah memeluk agama Islam, dia siap untuk diselamatkan. Tetapi Islam baru mampu menyelamatkan kalau para pemeluknya itu sungguh-sungguh melaksanakan ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Kalau dia berislam itu hanya sekedar nama atau sekedar KTP, tetap saja Islam tidak akan mampu menyelamatkannya. Nah, ibu-ibu, Islam punya konsep perjuangan itu dalam berbagai lini kehidupan. Dalam masalah ibadah, dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik, dalam masalah apa saja dalam kehidupan ini, bahkan termasuk dalam rumah tangga, itu Islam mengajarkan perjuangan. Ibu-ibu dulu kita lihat misalnya, ibu-ibu ini di rumah tangga itu berjuang, ibu-ibu. Bahkan sebelum ibu tidur malam,
itu ibu tidak bisa langsung tidur. Ibu masih berpikir besok pagi mau bikin apa, lauk pauknya apa gitu. Karena kemarin bikin ini, kemarinnya lagi bikin ini. Kalau itu lagi, jangan-jangan bapaknya bosan, anak-anak tidak setuju. Iya kan ibu-ibu? Iya. Nah, ibu-ibu berpikir sebelum tidur apa yang mau dimasak besok pagi. Belanja di mana? Di pasar raya atau di swalayan atau di mana? Itu ibu pikirkan. Itu sebuah perjuangan. Lalu kemudian ibu bangun pagi juga berjuang. Kalau bapak-bapak bangun pagi, bangun tidur, mandi, berwudu ke masjid. Kalau ibu mungkin tidak begitu. Ibu harus masak air panas dulu misalnya. Ibu harus siapkan handuk dan sebagainya untuk suami. Ya ibu. Nah, itu sebuah perjuangan. Oleh karenanya lah Islam itu mengajarkan kita untuk berjuang. Islam tidak siap menampung umat yang tidak punya semangat juang. Ibu-ibu. Nah, dalam hal ibadah sholat itu mengajarkan kita berjuang. Misalnya ibu-ibu lagi masak jam setengah 12 siang. Kita lihat, wah sudah jam setengah 12. Lalu ibu mengakhiri memasak, ibu mandi, berpakaian, lalu ibu siap-siap untuk ke masjid. Itu kan perjuangan. Tinggalkan rumah, mana di luar udara panas, gerah, tapi ibu tinggalkan rumah, ibu pergi ke masjid. Nah, boleh jadi di masjid tidak ada AC misalnya. Di rumah kita ber-AC, kita tinggalkan rasa nyaman itu. Kita berjuang pergi ke masjid. Nah, nanti ibu-ibu, kita sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Nah, kalau Ramadan kita juga berjuang. Tapi barangkali sebelum kita bahas tentang bagaimana perjuangan dalam bulan Ramadan, ada baiknya kita serahkan kembali kepada pembawa acara. Baiklah permisa, mungkin sesaat lagi kita akan kembali dalam acara kesayangan kita, Cahaya Hati. Baiklah permisa, kita kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Cahaya Hati, bersama Devarisa dan rekan saya, Giska Raisa. Ibu-ibu, pada kesempatan kedua ini kita akan berpartisipasi ya, untuk menanyakan kepada Bapak terhadap tema kita tadi adalah perjuangan. Mungkin sudah ada persiapan pertanyaan kepada Bapak. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Nama saya adalah Mulyati dari Majelis Taklim Al-Hikmah Perumnas Belimbing. Yang saya tanyakan kepada Bapak adalah saya sebagai ibu rumah tangga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak kita. Jadi karena ada pengaruh media, yaitu yang mana anak-anak remaja kita melihat tayangan yang mana mahasiswa-mahasiswa sekarang ada demo, ada sinetron-sinetron yang dilihatnya yang tidak menurut ajaran Islam kita. Jadi yang akan saya tanyakan kepada Ustadz, sejauh manakah peran Ustadz untuk melihat para remaja kita yang seperti itu? Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mulyati, dan kita langsung saja ya. Ya, langsung ke Ustadz saja. Jawab langsung. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ibu-ibu benar bahwa pada era serba cepatnya informasi sampai kepada anak-anak kita dewasa ini, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah adanya kontrol terhadap anak-anak kita. Apa yang akan dia lihat, apa yang akan dia tonton, itu di bawah kontrol orang tua kalau di rumah. Lalu yang kedua, kalau dapat ada pendampingan oleh orang tua. Jadi orang tua tidak hanya sibuk di dapur, tidak hanya sibuk di kamar, tapi dia ikut mendampingi anaknya. Kalau ada hal yang rasanya perlu kita jelaskan kepada anak-anak, kita jelaskan agar dia tidak salah terima terhadap informasi yang dia tonton itu. Nah, kalau kemudian dia berada di luar rumah, itu kewajiban masyarakat untuk mengontrolnya. Kita memang melihat belakangan ini kontrol sosial masyarakat mulai menurun. Seolah-olah kehidupan ini sudah individu-individu. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau ada kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan menurut norma-norma yang ada dalam masyarakat, itu terkesan dibiarkan. Tidak lagi ditegur, tidak lagi dipertanyakan, tidak lagi digugat, tapi dibiarkan. Nah, pembiaran ini dapat berakibat generasi muda kita terjerumus ke arah yang tidak benar. Jadi oleh karenanya tingkat kontrol sosial itu harus kita tingkatkan lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bahwa pendidikan di rumah sudah optimal itu bagus sekali, dan tetap kita pelihara optimalisasinya. Ya, nah kalau seorang ustadz sudah barang tentu karena dia memilih berkiprah di bidang penyampaian pesan-pesan agama, adalah kewajibannya untuk menyampaikan betapa
tayangan-tayangan yang ada di televisi itu tidak dibiarkan gitu saja, tapi ada kewajiban juga bagi Ustaz untuk menyampaikan kepada para remaja, mungkin di sekolah-sekolah, mungkin di pertemuan-pertemuan remaja dan sebagainya, atau juga di masjid-masjid kampus. Itu para ustaz juga wajib untuk menyampaikan betapa berbahayanya tayangan yang dapat merusak moral. Oleh karenanya setiap ustaz juga dihimbau untuk lebih peduli kepada umatnya, khususnya kepada generasi muda sebagai generasi harapan bangsa, generasi harapan umat, harapan agama ke depan, gitu. Jadi kalau pandangan Ustadz sendiri, Iya. Ustadz-ustadz kita sekarang ini apakah sudah memaksimalkan potensi dia untuk menyampaikan itu kepada pemuda-pemudi? Iya, sekarang ini? sepanjang yang kita lihat, kita saksikan, kita pantau, sebetulnya para mubalik kita, dai atau ustaz sudah berbuat. Hanya saja mungkin masih membutuhkan adanya keseriusan yang lebih. Oleh karena apa? Tantangan itu makin hari makin hebat. Maka semestinya perhatian itu juga makin hebat gitu. Tidak boleh tetap di tempat. Harus ditingkatkan terus. Nah, misalnya bisa ustaz-ustaz itu melalui tulisan juga di koran-koran, bisa melalui berbagai media yang ada dimanfaatkan. Sehingga dengan begitu insya Allah generasi muda merasa bahwa ada yang bisa mengendalikan, ada yang memberi perhatian, ada yang mengingatkannya. Sehingga dengan begitu insya Allah para ustadz kita ini akan lebih terasa fungsinya dalam kehidupan generasi muda. Ya. Jadi bukan dari masjid-masjid saja ya Pak? Iya, benar sekali. Mungkin dari segi semua fasilitas dan sarana yang harus diusahakan. Jadi sangat berperan ya fungsi ustadz di mana-mana saja ya. Ya. Artinya. Semakin panas dan semakin membuat ibu-ibu ingin bertanya lagi. Terima kasih. Nama saya Ibu Tri Ahmedi, berasal dari Majelis Taklim Musala Al-Ikhlas Blimbing. Di sini saya menanyakan, kalau berdasarkan ceramah dari Ustadz tadi, bahwa perjuangan itu menuntut semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, baru itu dikatakan perjuangan. Di sini saya bertanya, apakah kami sebagai pelaksana daripada kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat tadi dalam kehidupan dunia sekarang, bahwa umat Islam ini semakin terjepit, itu tidak rahasia lagi di mana-mana. Namun banyak kita yang cuman terhadap saudara-saudara kita mungkin hanya mendengar, oh Irak begini. Dengan melihat tayangan itu kita tersentuh, kita laksanakan berdoa, kita mungkin ada sumbangan yang kita berikan, tapi rasanya ada belum maksimal rasanya. Apakah itu sudah perjuangan? Ini minta harapan penjelasan dari Bapak Ustadz, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin di sini kita melihat bahwa perjuangan yang tidak nampak dan perjuangan yang kurang maksimal rasanya bagi kita ya Ibu ya. Jadi bagaimana itu Pak? Ya. Nah, memang ibu-ibu sesuai dengan ajaran agama kita bahwa kita umat Islam ini satu dengan yang lain itu saling bersaudara. Maka saudara kita juga harus kita pedulikan, walaupun mereka tidak sebangsa dengan kita, tapi mereka seakidah dengan kita. Tuhannya Tuhan kita, kita sucinya kita suci kita, nabinya nabi kita, ibadah kita sama dengan mereka dan seterusnya. Nah, bagaimana kepedulian kita terhadap mereka sementara mereka jauh dari tempat kita domisili. Nah, untuk ini ibu-ibu, sebetulnya lembaga bernama Majelis Taklim ini bisa ibu fungsikan untuk memberikan pressure kepada pemerintah. Ya, jadi dorong pemerintah itu untuk lebih aktif. Bagaimana misalnya terasa peran Indonesia itu oleh Irak, oleh Afghanistan, oleh Palestina dan sebagainya. Kalau selama ini kan baru peran swasta, katakanlah ada Mercy dari Indonesia itu mau membuat rumah sakit di Palestina, di Gaza itu kan swasta, bukan pemerintah RI. Nah, kita ingin pemerintah RI atas nama seluruh rakyat Indonesia berkiprah lebih hebat lagi di sana, sehingga dengan demikian bahwa sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar kita, bahwa politik luar negeri kita bebas aktif. Nah,
bagaimana aktifnya? Selama ini sudah aktif tapi mungkin perlu lebih proaktif lagi. Nah, oleh karena itulah kita berharap ibu-ibu dapat misalnya melakukan tatap muka dengan DPR. Ya, minta waktu untuk tatap muka, lalu memberikan apa yang jadi unek-unek untuk disalurkan. Bukankah mereka adalah wakil-wakil kita yang kita pilih untuk menyalurkan aspirasi dan inspirasi kita? Nah, jadi itu juga bisa ibu lakukan atas nama organisasi Majelis Taklim. Jadi Majelis Taklim bukan hanya untuk pengajian-pengajian saja, ibu. Banyak hal bisa dilakukan di samping kunjungan sosial ke berbagai panti dan sebagainya, lomba-lomba dan sebagainya. Ya, perlombaan itu penting, kunjungan ke panti-panti penting, pengajian penting. Tapi kepedulian sosial terhadap saudara kita yang jauh di sana itu juga tidak kalah penting. Nah, apa peran Majelis Taklim terhadap itu? Nah, inilah yang bisa ibu lakukan dengan berkunjung ke DPR misalnya, berkunjung ke gubernur misalnya. Nah, itu sebuah langkah awal bagi ibu-ibu Majelis Taklim untuk berperan juga, sehingga terasa pula bagi saudara kita yang jauh di sana bahwa ada yang memperhatikannya dari Indonesia. Saya kira begitu, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Drayeni Idrus MPD, dari Ketua Majelis Taklim Persatuan Majelis Taklim Kota Padang. Sangat menarik sekali ya Pak Ustadz, sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa perjuangan itu memang niat tulus dari masing-masing pribadi untuk bisa dengan sungguh-sungguh dan optimal ya Pak. Sesuai dengan perencanaan kita mau kemana kita, kan begitu. Iya. Contoh sekarang ibu-ibu Majelis Taklim ini perjuangannya luar biasa. Sebagaimana yang Bapak katakan tadi, mulai dari rumah tangga, pas subuh jam 4 kita udah berjuang mau sholat tahajud ya Pak ya. Kemudian langsung baca Al-Quran dan langsung sholat subuh berjamaah, ajaklah suami dan anak-anak kita. Nah itu yang penting sekali ya Pak, supaya perjuangan kita dalam agama Islam betul-betul nampak. Nah sekarang Pak, yang mau kita tanyakan, apa sih trik dari Bapak Ustadz bahwa ibu-ibu kita, ibu-ibu Majelis Taklim dan kita juga sendiri sudah mempersiapkan anak-anak kita menuju bagaimana betul yang sudah digariskan di dalam surat An-Nisa tadi ayat 9 ya Pak, menyatakan jangan kita meninggalkan generasi-generasi penerus yang lemah, kan begitu Pak. Iya. Nah dalam kenyataan di lingkungan kita sangat berpengaruh sekali teknologi ya, mengenai warnet gitu ya Pak ya, atau game-game ya. Nah anak-anak kita sudah kita persiapkan dari rumah untuk pergi sekolah. Kenyataan di lingkungan kita tanpa kita ketahui anak-anak udah masuk warnet gitu Pak. Iya. Nah ini sangat meresahkan ya warga kita. Dan juga kita lihat dan kita baca di mass media bahwa moral dari generasi penerus kita sudah sangat kurang sekali. Seperti di dalam tayangan-tayangan televisi atau kita juga lihat di laptop, internet, segala-gala itu sangat bisa saja diakses gitu Pak. Nah kemudian Pak juga masalah umpamanya di transportasi itu anak-anak muda kita pakaiannya ya, kemudian juga di dalam dia pergi berdua-duaan, tambah lagi desain dari sepeda motor kita yang luar biasa juga Pak ya, sehingga wanita dan pria itu seperti udah suami istri. Nah ini sangat-sangat menyalahi di dalam aturan atau ajaran-ajaran Islam kita. Nah bagaimana itu Pak ya, walaupun kami sudah banyak tahu juga selaku Bapak sebagai ustadz yang perlu memberikan masukan-masukan kepada generasi penerus dan juga kepada kami-kami ya para pemirsa yang sangat umpamanya kurang perhatiannya terhadap anaknya. Semoga wadah kita yang ada di talk show Cahaya Hati ini betul-betul terbuka hatinya. Insya Allah dengan adanya kegiatan talk show Cahaya Hati ini memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita semua. Mohon penjelasan Bapak dan saya sudahi dengan mengucapkan
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pemirsa, mungkin sesaat lagi kita akan kembali dalam acara kesayangan kita, Cahaya Hati. Terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio yang masih berada di acara Cahaya Hati. Lanjut lagi barangkali. Mungkin ini ada pertanyaan yang mengandung seperti ini ya Pak. Mungkin kontrol kita terhadap adanya warnet-warnet yang tersebar ya di lingkungan kita. Dan bagaimana langkah-langkahnya ya Bu ya. Ya, sekian Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, betul sekali apa yang Ibu sampaikan tadi, agaknya itu menjadi keluhan rata-rata ibu-ibu. Ya, terutama kita yang ada di kota-kota. Tapi kita juga dengar informasi warnet juga sudah masuk ke pelosok-pelosok, bukannya di daerah perkotaan saja. Ibu rahimakumullah, pertama, warnet itu adalah sebuah tempat usaha. Setiap usaha itu harus ada izin usaha. Nah, dalam hal ini kita berharap pemerintah kita itu agak ketat dalam memberikan izin usaha. Satu. Yang kedua, setelah diberikan izin usaha, itu harus selalu ada sidak ke warnet-warnet itu. Katakanlah yang bernama Dinas Perindustrian, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas terkait lainnya. Itu melakukan sidak secara bersama dengan melibatkan aparat hukum ke semua warnet-warnet itu di setiap kecamatan. Nah, nanti akan ketahuan mana yang tidak punya izin usaha alias ilegal, lalu mana yang punya izin usaha tapi menyalahgunakan izin yang diberikan. Nah, misalnya kan di warnet-warnet itu kan dipisah masing-masing satu apa itu ya, diberi sekat-sekat. Nah, sekat itu kadang terlalu tinggi sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas dari luar siapa yang ada di dalam ruang itu dan melakukan apa. Nah, oleh karenanya itu juga harus dilakukan penertiban oleh aparat. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu dilihat dari segi aparatnya. Yang kedua dilihat dari segi RT RW. RT RW tidak boleh berdiam diri dengan adanya warnet ini. Mereka harus selalu melakukan kontrol ke situ, melakukan pendekatan dengan pengusaha warnet. Janganlah keberadaan warnet itu justru merusak generasi muda di dalam RT yang dia pimpin itu. Nah, itu tanggung jawab ketua RT dan aparatnya. Jadi juga ada kontrol ke tempat-tempat warnet itu kalau masalah warnet. Kemudian kita juga ibu-ibu melihat, ya misalnya di Kota Padang, generasi muda kita sebagian, ya ada mahasiswa, ada pelajar, itu membuang-buang waktu mereka dengan berdua-duaan. Ada yang berdua itu di tempat-tempat yang di pinggir pantai, ada di tempat-tempat kos, ada di naik motor berduaan, berdempetan. Nah, yang seperti itu tanggung jawab siapa? Sudah jelas pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jadi kita rindu ibu-ibu yang seperti itu ada pembinaan. Ada pembinaan misalnya oleh katakan Dinas Perhubungan dengan Polantas itu ada di jalan. Begitu melihat ada yang naik motor berduaan seperti itu, langsung disuruh turun yang perempuannya, yang laki-lakinya ya diperiksa surat menyurat kendaraannya, dan KTP-nya. Harus begitu. Kalau tidak, itu akan tetap jadi pemandangan keseharian bagi kita. Betul ibu? Yang kedua, rumah-rumah kos. Di Padang belum ada perda tentang rumah kos. Kita sudah cukup mendorong pemerintah daerah kita untuk mengeluarkan perda tentang itu. Karena ini cukup menyedihkan ibu-ibu. Kadang rumah kos itu tempat bergaul secara bebas oleh sebagian generasi muda kita. Nah, ini kita tidak ingin ke depan itu terjadi lagi karena sangat merisaukan bagi ibu-ibu terutama. Nah, jadi oleh karenanya kontrol sosial itu harus kita tingkatkan lagi. Karena kadang pemuda dan remaja itu pikirannya tidak terlalu jauh ke depan jangkauannya. Oleh karenanya kitalah yang harus memberikan kontrol kepada mereka. Tidak perlu sungkan, tidak perlu risih, kita tegur saja. Enak, ini sudah jam 9 malam. Sebaiknya pulang, istirahat, membaca, belajar. Besok masih ada hari siang. Kenapa harus berlarut-larut malam? Jangan kita sungkan untuk berkata seperti itu kalau memang kita peduli kepada generasi muda kita. Nah, ini sekarang soal penggunaan. Yang namanya pengusaha, yang dia cari itu kan keuntungan.
kesimpulan. Nah itu tidak selektif dalam menerima orang-orang yang akan datang ke tempat dia berusaha. Apakah anak-anak, apakah remaja, apakah muda-mudi, apakah seragam sekolah atau tidak, mereka akan terima karena itu adalah income. Uang masuk itu mereka terima. Ibu-ibu, misalkan saja, ibu-ibu lihat di samping warna itu ada lagi video game, ya. Nah itu kadangkala dengan seragam sekolah mereka asik main video game itu. Nah itu kan juga menyedihkan kita. Nah disinilah tadi peran RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha warnet dan pengusaha video game itu. Nah jadi oleh karenanya ibu-ibu, kita berharap ke depan itu kerjasama semua pihak, orang tua, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para penegak hukum, sama-sama punya perhatian serius ke arah ini untuk melakukan perubahan yang signifikan agar generasi muda kita jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif itu, sebab itu berpengaruh buruk ke dalam jiwa mereka. Ada Bapak Ustadz, kesimpulan dari Iya, perjuangan mungkin kita ini hari ini. oleh-oleh ya buat ibu-ibu yang pulangnya. Mungkin bisa dibekali kepada generasi mudanya bagaimana mewujudkan wujud mental kepejuang kepada generasi atau anak-anaknya ya. Ya, silakan Pak. Ya baik, yang pertama pesannya adalah agar ibu-ibu punya perhatian lebih. Selama ini ibu-ibu sudah punya perhatian cukup, sekarang lebihkan perhatian itu kepada generasi muda kita. Yang kedua, dalam didik anak-anak kita di rumah itu harus dengan curahan kasih sayang, tidak dengan kasar, tidak dengan keras, karena mereka adalah anak-anak kita yang akan melanjutkan perjuangan kita ke depan. Lalu yang ketiga, ibu-ibu agar memberikan kontrol kepada anak-anak kita. Sesekali kita periksa isi kamarnya, kita periksa isi tasnya, apa yang ada di balik lipatan pakaiannya, di lemarinya. Nah itu dalam rangka kita menjaga anak-anak kita dari hal yang tidak kita inginkan. Jangan kita menganggap anak kita baik, anak kita penurut, tahu-tahu nanti ditelepon polisi agar kita segera datang ke kantor polisi karena dia sedang terlibat kasus narkoba misalnya. Kita tidak inginkan itu terjadi pada siapapun di antara anak-anak kita. Nah oleh karena itu ibu-ibu, saya mengimbau melalui peluang yang sangat berbahagia ini, marilah kita curahkan perhatian lebih kepada anak-anak kita, remaja kita, muda-mudi kita agar mereka jadi generasi yang selamat dan siap pakai di masa depan jadi pejuang-pejuang baru sebagai pengganti kita. Ya. Mungkin sudah sangat puas ya kita dengan penjelasan Bapak tentang tema kita hari ini adalah perjuangan. Waduh. Mungkin sudah pas ya ibu-ibu, hari ini kita mohon undur diri dulu dari acara kesayangan kita adalah Cahaya Hati. Ya, Demikian. demikianlah acara Cahaya Hati kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz, ibu-ibu dari Persatuan Majelis Taklim Sumatera Barat yang sekarang ini dihadiri oleh ibu-ibu dari Belimbing ya ibu-ibu. Dan mudah-mudahan oleh-oleh yang diberikan Ustadz ini dapat kita ayomi dan dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tutup acara kita, jika ada Terima kasih. kesalahan dan ketidaksempurnaan kita mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya Silakan kepada ibu-ibu untuk bergerak. ku rasakan damainya Bapak, kita boleh berdiri untuk salaman ya Pak. Iya. sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, Salaman bersama. menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Sudah sini saja Ibu. Ya. Jangan biarkan damai ini pergi. Makasih ya Ibu. Jangan biarkan semuanya berlalu. Kasih ya, Bu. Hanya padamu Tuhan tempatku Kasih berteduh ya, Bu. dari semua kepalsuan dunia. Kasih ya, Bu. Jangan
biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Kasih ya, Bu. Dari semua kepalsuan Ibu. dunia.